Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita masih diberikan umur panjang dan kesehatan, sehingga kita dapat bertemu kembali di channel Haira TV. Sahabat Haira yang beriman dan dirahmati Allah, ada 5 perkara yang jangan sampai perkara tersebut diceritakan kepada orang lain, walaupun orang itu adalah istri kita atau orang-orang yang kita cintai. 5 perkara ini jangan sampai siapapun tahu. Cukuplah hanya kita dengan Allah saja yang tahu. Apa saja 5 perkara itu? Yang pertama, dosa kita sendiri. Sahabat Haira yang beriman dan dirahmati Allah, Islam melarang kita untuk membuka atau menceritakan aib sendiri setelah Allah menutupnya. Hal ini sesuai dengan sebuah riwayat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Setiap umatku akan mendapatkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla, kecuali al-mujahirin, yaitu semisal ada seorang laki-laki yang mengerjakan sebuah perbuatan buruk pada malam hari, kemudian ia menjumpai waktu subuh, dan Allah telah menutupi aibnya berupa perbuatan buruk. Lalu laki-laki tersebut mengatakan, 'Wahai fulan, aku telah mengerjakan sebuah perbuatan buruk atau jelek, ini dan itu.' Maka itulah orang yang malamnya Allah telah menutup aibnya. Lalu ia membuka aibnya sendiri." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat Haira yang beriman dan dirahmati Allah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, al-mujahirin adalah orang-orang yang menunjukkan bahwa ia telah berbuat maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Rasul bersabda, "Setiap umatku dimaafkan, kecuali orang yang terang-terangan melakukan." Dan yang dimaksud dengan terang-terangan adalah seseorang yang melakukan perbuatan maksiat di malam hari, kemudian di paginya ia berkata, "Wahai fulan, kemarin aku telah melakukan hal ini dan itu," padahal Allah telah menutupnya. Dan di pagi harinya ia membuka tutupan Allah atas dirinya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Maka dari itu, hendaklah kita langsung bertaubat ketika melakukan kesalahan. Kemudian yang kedua, tidak boleh menceritakan aib orang lain. Sahabat Haira yang beriman dan dirahmati Allah, aib adalah bagian dari masa lalu setiap orang, sehingga tidak boleh disebarkan, apalagi dengan maksud menjelekan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat An-Nur ayat 19 tentang perintah menutup aib sesama. Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar berita perbuatannya amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman. Bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Sahabat Haira yang beriman dan dirahmati Allah, ajaran Islam memerintahkan setiap muslim supaya menutup aib, baik itu dari diri sendiri maupun aib orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai orang-orang yang beriman dengan lisannya, tetapi tidak beriman dengan hatinya, janganlah kamu mengumpat kaum muslimin, dan janganlah membuka aib mereka. Barang siapa membuka aib saudaranya, niscaya Allah akan membuka, dan siapa yang dibuka Allah akan aibnya,
niscaya Allah akan menunjukkan aibnya, meskipun dirahasiakan dia lubang kendaraan. Hadis riwayat Tirmizi. Kemudian yang ketiga, bicara tentang urusan ranjang suami istri. Sahabat Haira yang beriman dan dirahmati Allah, ada beberapa umat muslim yang terkadang terlalu frontal, atau mereka yang baru menikah. Mereka menceritakan hubungan intim dengan pasangannya, baik suami maupun istri, kepada teman terdekat mereka, hanya untuk mencairkan suasana atau bercanda saja. Padahal dalam ajaran agama Islam, hubungan intim antara suami istri ini tidak boleh diumbar ke siapapun. Karena merasa sudah sah, banyak pasangan suami istri yang memang sengaja berduaan. Hal tersebut jangan sampai dibicarakan atau bahkan diumbar ke orang lain. Hal ini menjadi perhatian Rasulullah bahwa perilaku ini terlarang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, paling buruknya kedudukan manusia di sisi Allah nanti di akhirat adalah seorang laki-laki yang berhubungan badan dengan istrinya, lalu ia menceritakan rahasianya pada orang lain. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat adalah menjaga amanah orang. Jika seseorang menceritakan suatu peristiwa, kemudian ia berpaling, maka cerita itu menjadi amanah. Hadis riwayat Tirmizi. Dari Jabir bin Abdullah, amanah merupakan salah satu sifat mulia yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Ajaran untuk bersifat amanah ini sejalan dengan perintah Allah dalam Quran Surat An-Nisa ayat 58. Sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baiknya yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. Rasulullah juga pernah bersabda tentang amanah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Tidak ada iman yang sempurna bagi orang yang tidak memiliki sifat amanah, dan tidak ada agama yang sempurna bagi orang yang tidak menepati janji. Amanah memiliki arti dipercaya atau terpercaya. Sementara itu, jika dilihat dari sisi akidah dan syariat Islam, amanah adalah segala sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan, yang berkaitan dengan orang lain atau pihak lain. Amanah bisa berupa benda, pekerjaan, perkataan, ataupun kepercayaan. Masa amanah bisa berbentuk apa saja yang nantinya akan dimintai pertanggungjawaban. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menutupi aib saudaranya, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat kelak. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dalam hadis lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khianat terbesar adalah ketika engkau membicarakan saudaramu perkara yang bagimu itu menganggap dirimu jujur, padahal baginya dirimu adalah pembohong. Hadis riwayat Bukhari. Yang kelima adalah orang yang dipercaya memandikan jenazah. Dari Abu Rafi radhiyallahu anhu, siapa yang memandikan mayat lalu ia menyembunyikan aibnya, maka Allah akan mengampuninya sebanyak 40 kali. Hadis riwayat Imam Baihaqi. Dalam hadis ini terdapat penjelasan tentang keutamaan orang memandikan mayat lalu melihat aibnya, kemudian menutupinya. Orang yang melihat kekurangan pada mayat itu
ada dua macam. Yang pertama, yang berkaitan dengan kondisinya, dan yang kedua berkaitan dengan tubuhnya. Penjelasan yang pertama misalnya, jika ia melihat perubahan wajah yang menghitam, yang menjadi jelek pada mayat, maka ini bisa jadi merupakan tanda su'ul khotimah. Kita mohon kepada Allah untuk keselamatan dirinya, maka dia tidak boleh menceritakan kepada orang lain bahwa aku telah melihat orang ini dalam kondisi seperti ini, karena ini berarti mengungkap aibnya, sementara orang itu telah pergi menghadap Rabb-Nya, dan Allah akan memberinya balasan yang pantas dengan adil, atau maaf atas karunia-Nya. Yang kedua, seperti jika ia melihat cacat di punggung mayat, yang selama hidupnya ia tutupi dari orang lain, maka orang yang menutupinya saat kematiannya mendapatkan pahala ampunan yang besar sebanyak 40 kali. Sahabat Haira yang beriman dan dirahmati Allah, itulah mengenai 5 hal yang tidak boleh diceritakan kepada orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.